Nah, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah belajar bagian pertama dari asal-usul mekanika kuantum ya. Nah, dari situ kita sudah belajar ada 4 hukum. Ada yang ingat nggak hukum apa aja? Hukum apa aja yang kita sudah pelajari? Ada hukum Wien ya, ada hukum Stephen Boltzmann, lalu ada Rayleigh-Jeans, lalu yang terakhir ada distribusi Planck ya. Nah, dari keempat ini yang tidak sesuai dengan eksperimen adalah Rayleigh-Jeans ya. Nah, tapi distribusi Planck bisa menjelaskan hasil teori dengan hasil eksperimen. Oke. Nah, ada alasannya, satu alasan kenapa distribusi Planck ini berhasil ya. Kan Rayleigh-Jeans itu tidak sesuai dengan eksperimen, tapi distribusi Planck sesuai. Nah, alasannya adalah kalau misalnya Rayleigh-Jeans dia menggunakan energi rata-rata yaitu KT, sementara si Planck ini menggunakan distribusi Boltzmann. Nah, kalau distribusi Boltzmann ini artinya populasi itu ada yang dieliminasi. Jadi contohnya untuk distribusi Boltzmann untuk eh, kepadatan energi ini ya eh, pada frekuensi tinggi atau panjang gelombang rendah itu biasanya si osilator tidak sanggup untuk tereksitasi. Nah, otomatis dia tidak diikutkan dalam perhitungan kepadatan energi. Ya, nah, ini alasan kenapa distribusi Planck berhasil karena menggunakan distribusi Boltzmann. Sudah ini? Sudah dicatat? Oke, sudah ya. Nah, jadi eh, panjang gelombang dengan frekuensi ini berbanding terbalik ya. Nah, kita ingat kemarin distribusi Planck itu menyatakan pada panjang gelombang yang menuju nol, kepadatan energinya menuju nol. Nah, otomatis panjang gelombang rendah itu mempunyai frekuensi tinggi. Nah, jadi artinya pada frekuensi radiasi yang tinggi, osilator yang tinggi, eh, energi eksitasi minimumnya itu terlalu tinggi sehingga tidak bisa dilewati oleh si osilator karena pada panjang gelombang rendah si si osilator tersebut energinya rendah. Jadi akibatnya eh, osilator pada frekuensi tinggi atau panjang gelombang rendah itu tidak diikutkan pada perhitungan kepadatan energi. Sehingga kan minggu lalu kita belajar kalau menggunakan fisika klasik itu ada bencana ultraviolet ya. Jadi semakin rendah panjang gelombang, kepadatan energi menuju infinity. Nah, jadi itu namanya bencana ultraviolet. Nah, dengan menggunakan distribusi Boltzmann, bencana ultraviolet ini bisa dicegah, tidak diikutkan karena osilator pada panjang gelombang yang rendah itu tidak punya cukup energi untuk tereksitasi, akibatnya tidak diikutkan dalam kepadatan energi. Ya, jadi inilah eh, alasan kenapa distribusi Planck ini berhasil. Selesai nih? Apakah selesai? Dicatat? Udah ya? Oke. Sudah, Bu. Nah,
kalau minggu lalu kita belajar kepadatan energi itu kan fungsi lambda dengan suhu, ya. Nah, minggu ini kita bisa juga menyatakan distribusi Planck ini tentang kepadatan energi sebagai fungsi frekuensi dan suhu, ya. Nah, artinya kita bisa mengukur em, kepadatan energi antara V dan V tambah dV, ya. V dan V tambah dV. Nah, rumusnya itu adalah di sini rho V T sama dengan 8 pi HV pangkat 3 dibagi C pangkat 3 dikali E pangkat HV per KT dikurang 1. Nah, jadi ini sama sebenarnya dengan yang minggu lalu, hanya yang minggu lalu dia memakai lambda. Nah, untuk yang minggu ini kita memakai V atau frekuensi. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, nah, jadi selesai kita mempelajari radiasi benda hitam, ya. Karena kan ada tiga fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, tapi eh, bisa dijelaskan oleh eh, mekanika kuantum. Nah, yang pertama kita sudah pelajari minggu lalu radiasi benda hitam. Nah, yang kedua, yang ini yang akan kita pelajari adalah kapasitas panas. Nah, kapasitas panas itu adalah besarnya energi yang bisa disuplai ke suatu zat agar terjadi kenaikan suhu. Nah, kalau kalian lihat di sini, kapasitas panas ini adalah sama dengan perubahan kalor terhadap suhu. Nah, eh, ketika kalian mempelajari gas dan termo, ada dua jenis kapasitas panas, ya. Nah, kapasitas panas pada volume konstan, lalu kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, untuk mekanika kuantum ini kita akan mempelajari kapasitas panas pada volume konstan. Nah, kalian lihat di sini kapasitas panas pada volume konstan. Nah, ini M ini yang menyatakan dia kapasitas panas untuk 1 mol zat, ya. Kapasitas panas untuk 1 mol zat. Nah, kalian lihat di sini ini sama dengan perubahan, ya, perubahan energi dalam terhadap suhu pada volume konstan. Nah, kalian bedakan ini kan D, ini delta. Kenapa ini D, ini delta? Karena yang ini volumenya dibuat konstan. Nah, artinya ada juga nanti bisa eh, CP. Nah, ini tetap turunan parsial dari U terhadap suhu, tetapi P yang dibuat konstan. Oke. Jadi bedakan antara CV dengan CP. Sudah? Sudah selesai Udah, Bu. Udah, ya. Nah, nah, jadi fisika klasik ini menyatakan, ya, si kapasitas panas itu untuk suatu padatan monoatomik. Monoatomik itu misalnya contohnya adalah zat-zat yang hanya satu jenis atomnya, ya. Nah, kapasitas panasnya itu adalah 3R. Nah, di mana R ini adalah konstanta gas ideal.
Sudah? Sudah, Bu. Nah, tapi nggak bisa dijelaskan oleh fisika klasik kenapa ketika suhunya turun, kapasitas panas ini juga turun. Nah, jadi semakin rendah suhu, semakin rendah kapasitas panas. Artinya fisika klasik tidak menjelaskan kenapa, tidak dapat menjelaskan kenapa kapasitas panas ini bergantung pada suhu. Nah, kenapa? Karena pada suhu ruang dia 3R, tapi ketika suhunya diturunkan, nah dia juga turun kapasitas panasnya. Jadi kalau suhunya mendekati nol, otomatis kapasitas panas juga mendekati nol. Nah, jadi si fisika klasik ini tidak bisa menjelaskan hal ini. Ibu, Ya, izin, Bu. kenapa? Tadi saya nggak bisa masuk ke dalam Zoom-nya, Bu. Jadi waktu Ibu absen kehadiran, saya belum masuk, Bu. Sama Marsha ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Oh, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi fisika klasik ini, ya kan, dia menjelaskan atom itu seperti satu benda yang ada pada satu poros gitu ya. Porosnya tetap, tapi dia berosilasi. Nah, kalau seperti itu keadaannya, akibatnya si fisika klasik itu menyatakan bahwa setiap osilator itu energinya itu merupakan energi rata-rata KT, ya, energi rata-rata KT. Sudah? Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mengikuti si fisika klasik ini, kita misalnya punya padatan, nah, kita anggap padatan itu ada N atom pada padatan itu. Nah, dia N atom ini dia bisa berosilasi, gitu ya, berosilasi. Akibatnya, menurut fisika klasik, ya, energi dalam itu adalah 3NKT. Nah, N ini adalah jumlah atom, K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu. Nah, artinya kita ingat CV tadi kan apa? Turunan dari U terhadap suhu, ya, pada volume konstan. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap suhu, nah kita dapat sama dengan 3NK. Nah, artinya N dikali konstanta Boltzmann ini adalah bilangan Avogadro. eh, Bilangan Avogadro jadi sama dengan eh, 3R. Nah, jadi berarti 3NK ini adalah 3R. Akibatnya eh, kita dapat pada fisika klasik itu bahwa eh, kapasitas panas pada volume konstan itu adalah 3R. Oke. Nah, ini penjelasannya kenapa didapat dia kapasitas panas volume konstan itu adalah 3R. Ini udah selesai dicatat? Belum? Belum, Bu. Oke.
Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ini dia. Jadi ini pada suhu temperatur ruangan ya. Jadi belum bisa dijelaskan dengan fisika klasik ya. Nah, makanya masuk Einstein. Nah, masuk Einstein. Einstein ini menyatakan perhitungan kapasitas panas itu harus memakai hipotesa Planck. Apa itu hipotesa Planck? Jadi hipotesa Planck itu bilang bahwa energi itu tidak bisa kita pakai energi rata-rata. Ya. Yang kita pakai itu adalah energi NHV. Nah, di mana N ini adalah bilangan bulat, H konstanta Planck, V ini adalah frekuensi. Nah, berarti kalau pakai hipotesa Planck, artinya si Einstein juga menyarankan untuk penentuan kapasitas panas ini harus memakai distribusi Boltzmann, ya, harus memakai distribusi Boltzmann. Jadi fisika klasik tidak bisa menjelaskan kenapa kapasitas panas bergantung pada suhu. Nah, akibatnya Einstein menyarankan memasukkan hipotesa Planck pada perhitungan kapasitas panas. Nah, artinya di sini energi yang dipakai bukan lagi KT tetapi NHV, ya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang memakai hipotesa Planck artinya memakai distribusi Boltzmann. Nah, untuk distribusi Boltzmann berarti ada proses eliminasi ya. Artinya osilator pada suhu rendah tidak punya cukup energi untuk tereksitasi. Nah, artinya osilator pada suhu rendah ya kepadatan energinya menuju nol. Nah, oleh karena itu makanya di sini kapasitas panasnya juga turun menjadi nol. Nah, jadi di sini mulai bisa dijelaskan kenapa pada suhu rendah kapasitas panas itu juga menuju nol. Kenapa? Karena osilator-osilator tersebut pada suhu rendah tidak punya cukup energi untuk bergerak. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Einstein merumuskan kapasitas panas dengan cara yang berbeda. Nah, jadi kapasitas panas menurut Einstein itu sama dengan 3R FET. Nah, di mana FET ini adalah theta E dibagi T pangkat 2 dikali E pangkat theta E per 2T dibagi E pangkat theta E per T kurang 1 lalu dipangkat 2. Nah, theta E ini kita sebut sebagai suhu Einstein di mana theta E ini sama dengan HV per K. Nah, jadi konstanta Planck dikali frekuensi dibagi konstanta
Boltzmann. Enggak sih, Dek. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Nah, sekarang tentunya kita mau tahu apakah benar dengan memakai rumus Einstein ini eh, kapasitas panas pada suhu tinggi itu sama dengan 3R, sementara pada suhu rendah dia menjadi menuju nol. Nah, sekarang kita definisikan pertama, kalau pada suhu tinggi artinya nilai T-nya ini lebih besar dari suhu Einstein. Ya. Jadi balik lagi kita ke rumus tadi. Nah, berarti kalau suhu tinggi ini lebih besar dari ini. Nah, karena ini lebih besar dari ini, ya kan? Kan kita punya E pangkat. Nah, E pangkat ini kita harus jadikan deret. Nah, deretnya itu adalah 1 tambah X tambah dan seterusnya. Nah, kalau nilai X-nya ini sangat-sangat besar, artinya yang tambah X dan seterusnya ini bisa diabaikan. Nah, jadi berarti E pangkat X ini mendekati 1. Nah, jadi kalau kalian lihat pada suhu tinggi, ya kan, FET itu adalah sama dengan theta E per T pangkat 2 dikali 1 per theta E per T pangkat 2, atau yang ini kalau pada nilai yang ini yang sangat besar dia mendekati 1. Nah, jadi sudah terbukti bahwa pada suhu ruang atau pada suhu tinggi kapasitas panas volume volume konstan itu adalah sama dengan 3R. Nah, jadi berarti hasil Einstein ini sudah memenuhi untuk suhu tinggi, ya. Nanti aja kalian catat ya. Saya jelaskan dulu. Lalu pada suhu rendah itu artinya T lebih kecil lebih kecil dari theta E. Nah, kita masukkan ya. Kalau T lebih kecil dari theta E artinya E pangkat theta E per T ini lebih besar dari 1, ya. Nah, jadi kalau kita kita masukkan ke sini, nah ini artinya FET-nya ini menuju 0 pada suhu rendah. Nah, jadi berarti pada suhu rendah FE ini menuju 0, ya. Pada suhu menuju 0, jadi artinya si rumus Einstein ini bisa juga menjelaskan bahwa kapasitas panas itu menuju 0 ketika suhunya menuju 0. Kenapa? Karena ketika suhunya menuju 0, FE-nya ini juga menuju 0. Oke. Nah, silakan kalian catat. Ini udah dicatat? Udah dicatat? Belum, Sudah, Bu. Ibu. Belum. Belum, Bu. Silakan dicatat dulu. Nah, jadi berarti di sini rumus Einstein untuk kapasitas panas sudah sesuai dengan eksperimen. Nah, jadi apa artinya? Artinya pada dia suhu tinggi, kapasitas panasnya sama dengan 3R. Sementara pada suhu rendah, kapasitas panasnya itu mendekati 0. Kalau dalam 15 menit, bisa nggak kira-kira ya, Dek, ini lakukan? Udah. Sudah. Jadi aku bilang alasan alasan apa? Kayak sekarang ada di bilang, Dek. Nggak sekarang sih, bilang. Nggak sekarang aja. Ya, sih, kamu biasanya dia ada. Oh iya, Dek, walaupun, nah, oh iya, walaupun di absen itu di awal, Dek. Sudah? Sudah, Ibu.
Sudah ya. Nah, ini pada suhu tinggi ya. Akibatnya kalau pada suhu tinggi Fe ini sama dengan 1. Jadi kapasitas panas volume konstannya sama dengan 3R. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini pada suhu tinggi ya sekarang pada, nah kalau kalian lihat pada suhu tinggi itu yang ini semua dia sama dengan 1. Karena T-nya ini besar nilainya. Nah, jadi yang mendekati 1. Nah, akibatnya kapasitas panas volume konstannya itu sama dengan 3R. Mungkin saya nggak sanggup sampai penuh nanti nih ya. Nah, kita lanjut lagi minggu depan nanti. Eh, jadi untuk atomik dan molekular spektra kita lanjut minggu depan ya karena suara saya habis. Oke, ini udah selesai dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini belum ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau pada suhu rendah T-nya lebih kecil dari theta E, akibatnya FET ini menuju 0. Nah, kalau FET menuju 0, artinya kapasitas panasnya juga menuju 0. Karena ini menjadi pengali dari 3R-nya. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini dia pada suhu rendah, ya kan? Fe ini dia menuju 0 ketika T menuju 0. Nah, jadi berarti di sini rumus Einstein itu bisa menjelaskan kenapa pada suhu tinggi kapasitas panasnya sama dengan 3R, sementara pada suhu menuju 0 dia kapasitas panasnya menuju 0 juga, ya. Nah, tapi nanti kita bisa lihat dari grafik bahwa sebenarnya ada juga penyimpangan dari si rumus Einstein ini.
Sudah? Sudah ya. Nah, Sudah, Bu. jadi kenapa si Einstein ini alasan Einstein ini mendekati hasil eksperimen, bisa menunjukkan bahwa kapasitas panas itu bergantung suhu karena si Einstein ini kembali dia memakai distribusi Planck. Artinya dia memakai Boltzmann, probability Boltzmann. Di situ berarti energi eh, zat pada suhu rendah itu dia tidak punya energi untuk melakukan osilasi. Sementara pada suhu tinggi ini banyak osilator yang bisa tereksitasi. Jadi di sini bisa dilihat bahwa begitu suhu diturunkan, tidak cukup energi atom tersebut terosilasi. Jadinya makanya kapasitas panasnya menuju nol. Sebaliknya pada suhu tinggi cukup energi untuk tereksitasi. Nah makanya kapasitas panasnya dia sama dengan 3R ya. Nah ini perumpamaannya bisa kalian lihat juga. Kalian pernah di lab mungkin kejadian kalian campurkan dua zat pada suhu ruang tidak bereaksi. Nah, ada pernah nggak kejadian seperti itu? Tapi begitu kalian panaskan, terjadi reaksi. Artinya terjadi reaksi, entah terbentuk gas kah, entah berubah warna kah, dan sebagainya. Nah, artinya di sini memang benar bahwa pada suhu rendah, biasanya itu energi tidak cukup untuk melakukan eksitasi. Sebaliknya pada suhu tinggi, energi cukup untuk melakukan eksitasi. Ya. Nah, nah kita lihat di sini gambar 1 ya. Nah ini gambar 1 ini kan ada yang garis, ada yang bola-bola ini ya. Sementara di X-nya ini adalah T dibagi theta E. Theta E itu tadi suhu Einstein. Nah, yang ini adalah kapasitas panas R ya. Nah, kalau kalian lihat si bulat-bulat ini ya, dia fit pada suhu tinggi. Nah, ini kan makin ke sini suhunya makin tinggi ya. Sementara pada suhu yang agak rendah dia tidak fit kan. Nah, dia di luar garis ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena rumus Einstein ini pun ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Rumus Einstein ini kelemahannya dia semua atom sama dibuatnya frekuensinya. Nah, sementara mekanika kuantum ini kita harus membuat atom itu individu. Atom itu diskrit. Nah, jadi makanya penyimpangan yang 3 ini adalah karena si Einstein memakai frekuensi sebagai frekuensi rata-rata. Nah, bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya itu dengan rumus Peter-Debye. Nah, si Peter Debye ini dia memakai frekuensi dari 0 hingga maksimum. Nah, jadi berarti Einstein sudah bagus ya dibandingkan fisika klasik, tapi masih ada kelemahan. Kelemahannya itu karena Einstein memakai frekuensi rata-rata. Nah, jadi disempurnakan oleh Peter Debye. Oke. Nah, sampai di sini dulu karena saya semakin habis suara saya ya. Nah, jadi kita lanjut Rabu depan masih online ya. Kamis sama Jumat baru kita offline lagi. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan spektrum atom atau molekuler ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Bu, Izin kenapa? saya yang namanya Winanda Kutavian Salam Langgaul tadi hadir Bu. Soalnya tadi ada kendala jaringan. Siapa? Winanda Bu. Oke. Lalu siapa lagi?
Izin Bu, atas nama Nana Alicia hadir Bu. Tadi ada kendala habis paket Bu, tadi Bu. Lalu siapa lagi? Anissa? Anissa Dila udah hadir belum? Hadir Ibu. Hari udah hadir belum? Belum ya. Arseni hadir nggak? Enggak ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi hari Rabu depan ya. Rabu depan. Jadi minggu depan kita 3 kali masuk ya. Satu kali Zoom, Kamis dengan Jumat kita bakal offline lagi. Jadi saya minta maaf karena suara saya, kalian dengar sendiri suara saya habis ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa minggu depan. Bye.